Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah, NPM 2151020110, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada praktek pengamalan ibadah. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai keutamaan jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurlaili MA selaku dosen pengampu PPI dan teman-teman semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai sekarang kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat mengenai keutamaan jujur. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dalam bahasa Arab disebut sebagai sidik, berarti benar atau berkata benar. Jujur artinya mengakui atau memperlihatkan sesuatu sesuai fakta yang ada atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kebalikan dari kata jujur adalah berbohong atau berdusta, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai kizib. Dalil mengenai keutamaan jujur terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad fatanal ladzina min qablikum falaya'lamanallahu alladzi shadaqu walaya'lamanal kadzibin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kejujuran merupakan tanda bukti keimanan seseorang. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, artinya keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafik. Seperti yang kita ketahui, munafik itu adalah orang yang bersifat yang bermuka dua. Di luar ia berkata tidak, sedangkan di dalam ia berkata iya. Salah satu sahabat Nabi pernah bertanya kepadanya, apakah mungkin orang itu pelit? Nabi menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang pengecut? Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tetapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin orang mukmin itu berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa sih pesan yang dapat kita ambil dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur dimanapun kita berada. Karena kejujuran merupakan pangkal dari semua perbuatan baik. Lalu, apa saja keutamaan dari berbuat jujur itu? Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Jika kita selalu berkata jujur, berbuat jujur, maka orang akan lebih mempercayai kita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Jika kita selalu berkata jujur, maka kita akan merasa percaya diri karena apa yang kita lakukan itu adalah jujur. Yang ketiga, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir pastinya ada perasaan bahagia. Kemudian ada bahaya atau dampak jika kita sering berbohong. Yang pertama, munculnya kebohongan yang semakin bertambah. Jika kita sudah melakukan satu kebohongan, maka kita akan melakukan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan tersebut. Yang kedua, perasaannya tidak akan tenang karena dia akan selalu merasa cemas, merasa was-was, merasa khawatir jika kebohongannya akan terbongkar. Yang ketiga, sulit dipercaya oleh orang lain. Orang yang sering berbohong pasti tidak akan mudah dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, munculnya masalah yang baru. Orang yang senantiasa berkata jujur, maka ia pun akan selalu jujur kepada dirinya sendiri. Mengapa kita tidak bersikap jujur?
jujur atau apa penyebab kita selalu berbohong? Salah satu penyebabnya adalah karena kita merasa malu. Kita merasa takut malu, kita takut akan jelek, kita takut bahwa orang lain akan mengetahui kekurangan yang ada pada diri kita. Orang yang telah menyadari kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya, maka seharusnya yang ia lakukan adalah selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya dan tidak berbohong atas keadaannya. Zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang bergaya seolah-olah seperti orang kaya. Dia mengaku sebagai anak orang kaya, padahal yang sebenarnya orang tuanya pun hidup dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus selalu berkata jujur, berbuat jujur dimanapun kita berada dan kapanpun. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.